dosen dan teman-teman. Sekarang kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan materi ilmu ekonomi. Sebelum itu izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Theodor Leonardo Maku. Saya Dimas Leonardo Baba. Saya Juliana Marlan. Saya Saya Dimas Mediata Sui. Pada materi pertama saya persilakan. Baik, untuk membuka materi ini kita masuk pada pengertian, di mana istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos atau namos, oikos dan namos atau oikonomia. Artinya adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Intinya, ekonomi yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Karena sumber daya terbatas, manusia harus membuat pilihan-pilihan efisien dan efektif dalam penggunaannya. Yang kedua, sejarah perkembangan ekonomi. Yang pertama, zaman kuno atau klasik. Pada zaman ini, pemikiran ekonomi masih sangat sederhana, seringkali bersifat normatif. Pemikiran ekonomi pertama kali muncul di Yunani kuno, di mana filsuf seperti Aristoteles mulai memperhatikan konsep-konsep dasar seperti nilai dan keadilan dalam distribusi barang. Ekonomi pada zaman ini sangat berpengaruh oleh struktur sosial masyarakat, seperti sistem perbudakan. Kajian ekonomi lebih fokus pada cara mengelola sumber daya alam dan mengatur kebutuhan dasar. Yang kedua, ada masa merkantilisme. Merkantilisme adalah pendekatan ekonomi yang berkembang pada periode Renaissance pada dominan hingga abad ke-18. Pada masa ini, negara-negara Eropa memandang kekayaan sebagai akumulasi emas dan perak. Negara yang kuat secara ekonomi adalah negara yang memiliki banyak cadangan emas dan surplus perdagangan. Teori ini mengutamakan ekspor daripada impor, proteksi terhadap industri domestik dan kolonialisme untuk memperluas akses sumber daya. Yang ketiga, ada revolusi industri dan ekonomi klasik. Revolusi industri di Eropa membawa perubahan besar dalam sistem produksi, teknologi, dan ekonomi. Hal ini mendorong berkembangnya ekonomi klasik yang dipelajari oleh Adam Smith dan bukunya The Wealth of Nations. Smith memperkenalkan konsep invisible hand dan mekanisme pasar bebas sebagai cara untuk mencapai efisiensi ekonomi. Tokoh-tokoh lain seperti David Ricardo dan Thomas Malthus memperkenalkan teori keunggulan kooperatif dan hukum kependudukan. Yang keempat, ada ekonomi neoklasik atau akhir abad ke-19. Pada masa ini, ekonomi lebih berfokus pada perilaku individu dalam pengambilan keputusan ekonomi. Konsep marginalisme muncul yang menekankan pentingnya nilai marginal dalam konsumsi dan produksi. Tokoh-tokoh seperti Alfred Marshall, William Jevons, dan Leon Walras mengembangkan teori yang menjadi dasar ekonomi modern. Mereka memformulasikan bagaimana harga dan kuantitas barang di pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Yang kelima, ada ekonomi Keynesian, terjadi pada abad ke-20. Pada tahun 1930-an, ekonomi global mengalami depresi besar yang menunjukkan kegagalan teori ekonomi klasik dalam menjelaskan ketidakstabilan ekonomi. John Maynard Keynes kemudian memperkenalkan teori ekonomi Keynesian dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money 1936. Keynes berpendapat bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk mengatasi fluktuasi siklus ekonomi, terutama melalui kebijakan fiskal dan moneter. Teori Keynesian ini menjadi dasar ekonomi makro modern dan digunakan oleh banyak negara untuk mengatasi resesi dan inflasi. Berikutnya, teori ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, Eman Suharjo. Eman Suharjo menemukan bahwa teori ekonomi adalah suatu usaha untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku ekonomi dalam masyarakat. Dia menganggap ekonomi sebagai ilmu berhubungan
dengan alokasi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan. Teori ekonomi menurut tidak hanya bersifat abstrak, tetapi juga praktis, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, Herman Lassidi berpendapat bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu dan masyarakat memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang berbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ia melihat ekonomi sebagai ilmu sosial yang berkaitan erat dengan aspek politik, sosial, dan budaya. Menurutnya, teori ekonomi harus menjawab permasalahan ekonomi dihadapi dengan masyarakat. Ketiga, Ron Robbins adalah seorang ekonomi Inggris yang terkenal dengan definisinya tentang ekonomi. Dalam karyanya, An Essay menyatakan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menghadapi kelakuan sumber daya yang dapat digunakan sebagai tujuan alternatif. Keempat, Paul Samuelson, seorang ekonom Amerika yang terkenal, mendefinisikan ekonomi sebagai studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang terakhir, Sartre Endagu, lebih banyak dikenal dengan konteks analisis ekonomi dan sosial ekonomi untuk pengembangan teori ekonomi di negara-negara perkembangan. Ia melihat ekonomi sebagai alat untuk mencapai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dan fokusnya penurunan kemiskinan dan ketimpangan, Dagun menekankan pentingnya peran kebijakan ekonomi dalam mengatur alokasi sumber daya untuk tujuan kerajaan dan keadilan sosial. Selanjutnya kita akan masuk dalam ruang lingkup ekonomi. Dalam ruang lingkup ekonomi terdapat dua. Yang pertama itu teori ekonomi mikro. Di dalam teori ekonomi mikro itu terdapat interaksi di pasar barang. Interaksi di pasar barang merujuk pada proses di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang. Pasar barang adalah tempat atau mekanisme di mana barang-barang nyata seperti makanan dan pakaian diperdagangkan baik secara langsung maupun dengan cara. Yang kedua, tingkah laku pembeli dan penjual. Tingkah laku pembeli dan penjual di pasar barang mencerminkan cara mereka membuat keputusan, berinteraksi, dan beradaptasi dalam proses transaksi. Ada beberapa tingkah laku yang harus dilakukan oleh pembeli, yaitu mencari informasi, tawar-menawar, membandingkan barang, dan yang kedua itu tingkah laku penjual. Ada memberikan penjelasan, membuka ruang negosiasi, dan menjaga hubungan pelanggan. Dan yang kedua itu ada teori ekonomi makro. Dalam teori ekonomi makro itu terdapat penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara mencerminkan seberapa aktif perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan pendapatan nasional. Yang kedua itu ada pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat adalah total pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi dalam suatu negara untuk membeli barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Yang ketiga itu ada mengatasi pengangguran inflasi. Dalam mengatasi pengangguran inflasi ada beberapa cara. Yang pertama itu mengatasi pengangguran, meningkatkan investasi,
pelatihan dan pendidikan, mendorong UMKM dan proyek infrastruktur. Dan yang kedua itu cara mengatasi inflasi. Yang pertama itu kebijakan moneter, pengendalian harga, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi defisit anggaran. Berikut saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar dalam ekonomi. Konsep yang pertama itu kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan memiliki perbedaan, yaitu dalam ilmu ekonomi kebutuhan adalah hal-hal yang diperlukan untuk bertahan hidup dalam kesejahteraan. Contohnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan keinginan adalah hal-hal tambahan yang mungkin dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan. Contohnya pakaian dengan merek, motif, dan warna tertentu. Yang kedua itu kelangkaan. Sumber daya yang terbatas menyebabkan kebutuhan akan pilihan. Yang ketiga pilihan dan biaya peluang. Pilihan dan biaya peluang dalam ekonomi adalah konsep yang menjelaskan biaya yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Dan yang keempat, insentif. Faktor yang mempengaruhi keputusan ekonomi. Insentif adalah kompensasi atau penghasilan tambahan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang baik. Yang berikut tantangan ekonomi modern. Yang pertama, globalisasi. Globalisasi adalah integrasi ekonomi antara negara yang mempengaruhi ekonomi domestik. Yang kedua, ketimpangan ekonomi, yaitu peningkatan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin yang menjadi tantangan domestik. Yang ketiga, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi seringkali memperhatikan lingkungan, yang dimana tantangan ini mencakupi perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, dan pencemaran yang memerlukan peningkatan pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Baik, kami menyimpulkan materi ini bahwa ilmu ekonomi mempelajari cara individu, rumah tangga, perusahaan, dan negara mengalokasikan sumber daya yang teratas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Ekonomi dibagi menjadi dua cabang utama, yaitu ekonomi mikro yang fokus pada keputusan individu dan perusahaan, serta ekonomi makro yang mengkaji permasalahan ekonomi secara keseluruhan, secara inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.